ini berat sih, cuman karena amanah yang harus kita jalankan ya, pimpinannya harus menyampaikan nilai-nilai IPE. Mungkin dengan sharing pengalaman boleh, diminta sebenarnya sharing pengalamannya yang ada hubungannya sama IPE. Mungkin teman-teman udah ada nggak yang baca buku ini sampai selesai? Kalau udah ada dapat hadiah 500.000. Saya pun dulu ada. Ini apa? Geografinya Pak Ciputra ya. Mungkin kalau teman-teman baca sangat menggugah gitu ya. Saya belum baca semuanya, tapi sari-sarinya udah dapat cukup baik. Ini menceritakan sebuah anak bangsa ya, yang dari kehidupan mulai kecilnya susah ya sampai berhasil, dan yang paling hebat itu menurut saya dia menyampaikan sesuatu apa ya, pesan moral ke kita semua ya. Mungkin teman-teman nanti mungkin Pak Mawardi bisa bantu sharing Pak ya, teman-teman yang udah lama ya pengalamannya. Beliau ini kan salah satu tokoh bangsa yang benar-benar sekarang menggagas entrepreneurship. Tujuan entrepreneurship apa? Untuk menghilangkan kemiskinan dan kesenjangan ya. Beliau itu sebenarnya kalau kita dengar dulu ya, berharap sebenarnya 1 dari 10 warga negara itu adalah jadi entrepreneur ya. Kalau beliau bilang jangan dibilang pengusaha tapi entrepreneur. Bedanya pengusaha sama entrepreneur itu teman-teman mungkin udah pernah baca. Kalau pengusaha itu kan bisa saja karena warisan, bisa karena KKN kan gitu ya. Tapi kalau entrepreneur itu berbeda. Orang-orang entrepreneur itu adalah orang yang bisa merubah. Kalau cara berpikir beliau kan orang-orang yang bisa merubah rongsokan ataupun barang berharga menjadi emas kan gitu ya. Selama saya di grup Ciputra, mungkin saya pernah ada 2 hal yang pernah bersinggungan langsung sama beliau ya. Itu waktu krisis tahun 98, mungkin teman-teman masih ada yang ingat ya. Dulu ya, waktu kita sekolah ya, saya kebetulan backgroundnya teknik sipil ya. Waktu kita sekolah itu, kalau mau cari pekerjaan, kalau enggak ke grupnya Jaya, grupnya Metropolitan, sama grupnya Ciputra. Kenapa? Pada saat sekolah itu mindsetnya anak sekolah itu nama Pak Ciputra itu sudah harum, ya. Dia udah terkenal ngedevelop Ancol yang tadinya rawa bisa seperti Ancol sekarang, itu kan gagasannya beliau. Sebelum itu dia udah menggagas dulu Pasar Senen. Mungkin teman-teman udah kalau Pasar Senen udah nggak ngalamin ya. Pasar Senen itu pun dulu tempatnya preman dulu ya. Tapi dia kerjasama sama Pemda DKI bisa didevelop dengan baik, terus berkelanjutan ke Ancol ya. Itu hubungannya sama Pemda DKI. Jadi seiring dengan waktu kalau kita dulu sekolah gitu mau kerja mana? Wah kalau bisa di grup Ciputra harum sekali kan. Tapi waktu pada saat itu kita nggak tahu harumnya kenapa bisa begitu gitu kan, belum ngalamin itu. Ya saya pribadi belum ngalamin, cuma karena dengar gitu. Ngalaminnya begitu krisis 98 itu benar-benar diuji kita itu, benar nggak seperti itu ya. Kita kan sekarang ada budaya yang dibangun IPE kan, integritas, profesionalisme, sama entrepreneurship. Yang saya sangat, kalau dulu itu pada saat 98 itu belum ada IPE ya tadi teman-teman ya. Ya Pak Muardi ya, Bu Vivi, Pak Agus, Pak Sandi belum ada, yang saya sih belum ada IPE itu belum. Tapi nilai-nilainya itu sudah ada. Tapi belum disimpulkan gitu ya. Pada saat krisis 98, teman-teman mungkin kalau ingat ya, yang udah agak berumur kayak saya, itu kira-kira kita ada utang pekerjaan ke konsumen itu, ingat saya ada di atas 500 rumah. Ya, 500 rumah itu belum selesai. Itu sudah harus diserahkan ke konsumen.
nilai bangunan itu naik hampir 4 kali lipat kali ya pada saat krisis itu. Terus karena kejadian itu Citra Group, kalau saya baca utangnya itu pada saat itu sekitar 100 juta US dollar. Dengan harga rupiah pada saat itu 2000 ya. Itu pada saat krisis naik sampai 17.000. Berarti berapa kali lipat itu? Hampir 8 kali lipat ya kenaikannya. Jadi tadinya grup kita termasuk Citra Indah yang dibangun dengan dulu pinjaman bank supaya bisa mendevelop, yang utangnya mungkin dulu cuma 50M bisa sampai ratusan kan jadinya kan. Pada saat itu krisis, saya masih ingat betul, kita karyawan itu ya, kalau kayak saya dulu tuh udah berpikir, waduh ini tinggal nunggu dipanggil ke ruang pinus dulu ceritanya gitu ya. Kalau dibilang giliran si A dipanggil ke ruang pinus gitu ya, itu udah pasti pengurangan karyawan ya. Tapi pada saat itu Pak Ci karena dia nilai integritasnya tinggi, kita dikumpulin semua di sini ya. Waktu dikasih gambaran bahwa beliau menyampaikan janji kita ke konsumen harus kita tepati. Janji itu adalah hutang harus dilunasi ya, teman-teman. Saya waktu itu masih ingat betul. Pada saat itu, waktu itu bercanda. Saya ada Pak Banu, ada mungkin teman-teman kalau ingat namanya bagus, ya Pak Dekre, masih ingat namanya Pak Bagus. Bercanda, Pak C itu melihat kok ketawa. Dia pada saat itu dia udah serius banget. Iya, ya Bu Vivi masih ingat ya? Kira-kira itu dulu di situ, di sini ya. Pak C itu sama Bu Hina datang. Kalian bisa bayangkan ya, dia turun langsung loh ke lapangan untuk menyelesaikan, memotivasi kita supaya nggak down. Dia tahu bahwa krisis kan udah cukup dalam kan. Waktu itu ke Bagus dia bilang apa? Kamu masih bisa ketawa. Karena apa? Kamu sekarang itu jauh lebih kaya daripada saya. Kamu nggak punya utang, tapi utang saya banyak sekali. Dulu beberapa teman-teman di sini udah berpikiran ini perusahaan pasti tutup, pasti pilot ya. Kontraktor dulu kita itu banyak ya, yang dulu teknik. Progresnya udah ada, progresnya kontraktor. Karena krisis kan uang nggak ada, kita harus bayar. Itu kontraktornya marah-marah itu, karena nggak bisa kita bayar. Ya beliau mengingatkan begitu. Akhirnya kita tersadar ya, oh iya ya, kita ini masih cukup bersyukur, gaji bulanan masih dikasih. Saya ingat teman-teman ya, walaupun krisis ingat saya, gaji itu gak pernah terlambat ya. Entah dari mana dia cari beliau itu, saya ingat saya gak pernah terlambat. Ya bagaimana komitmen dia ke karyawan juga kan, ke kita gitu ya. Sesudah disampaikan bahwa janji adalah hutang adalah harus ditepati, harus dibayar. Wah, saya berpikiran ini boleh juga nih. Ternyata bukan cuma slogan kan. Jadi akhirnya dulu kita orang teknik itu, kebetulan saya teknik ya, apapun kita lakukan untuk menyelesaikan kewajiban itu ke konsumen. Ya, dulu ada saya dulu timnya Pak Suryono itu nyari orang gitu. Ya, Pak Dekri pun mungkin harus gitu ya, ngurus perizinan gitu. Teman-teman dulu yang di estat diomelin orang, harus kita layani dengan baik. Kalau saya sedikit sharing ke teman-teman, di sini dulu pernah itu ada satu bukti raya Pak ya, mati listrik begini dulu. Bapak kalau nggak hidupin listrik, saya tembak bapak. Itu Kopassus di bapak. Tapi akhirnya kita jelasin gitu kan, agak kagok kan pada saat krisis kan. Kita jelasin kondisinya memang lagi sulit, kita tidak mau melarikan diri
sesuai dengan arahnya beliau, karena beliau aja datang ke proyek itu ngasih support ke kita. Nah, beberapa kontraktor itu ada akhirnya yang dibayar rumah, mungkin teman-teman kenal namanya Satria. Satria itu dibayar pakai rumah, ya. Ada WPK yang jaringan listrik si Pak Walis ya. Pak Yongki itu dibayar pakai rumah juga, ya. Terus marmernya kantor sebelum diganti, ingat saya itu 24 bulan baru lunas. Marmernya ini sebelum kita bongkar, ya. Tapi komit, pokoknya nih dulu ke konsumen kan dipanggil satu-satu konsumennya itu. Kalau mau dipindah ke masih stok boleh kita pindahin. Yang udah rumah jadi, zaman dulu ada istilahnya kanibal, nyelesain rumah kanibal ada dulu ya Pak, sendiri ceritanya kita. Kanibal itu apa? Rumah yang udah batal konsumennya karena baru terjadi, kita balikin kan baru terjadi masih kecil kan. Tapi udah jadi rumahnya, tapi ada konsumennya baru mungkin pondasi, dia udah bayar lunas, ya kita alihkan ke sini. Mungkin dulu ini yang satu rumah pintunya belum ada, kita ambil dari rumah yang udah hampir jadi supaya pintunya itu ada lengkap, kita serahin ke konsumennya. Jadi kurang lebih seingat saya kurang lebih 1 tahun ya itu menyelesaikan itu ya. Yang saya ambil hikmah pada saat itu, satu lagi ya, pada saat itu saya udah sempat mau itu, sebenarnya mau sempat pergi, ya sudah lah, ini kayaknya sudah nggak mungkin kerja di sini terus. Tapi karena beliau itu yang menyampaikan itu dengan raut wajah yang sangat serius, ya. Terus dan memang jujur saya bilang, walaupun krisis, ngalamin gaji nggak pernah telat, walaupun 2-3 tahun nggak naik gaji beliau ya pada saat krisis itu. Tapi kita yakin, beliau ini yang benar-benar punya integritas untuk menyelesaikan semua kewajibannya. Itu yang saya alami dulu ya. Jadi integritasnya nggak perlu dipertanyakan. Pada saat itu mungkin teman-teman kalau tahu itu banyak dulu konglomerat itu yang melarikan diri ke luar negeri, dan mungkin sampai sekarang itu meninggalnya di luar negeri karena nggak mau mempertanggungjawabkan kewajibannya. Tapi beliau ini cukup kuat integritasnya, dia selesaikan, didorong semua timnya untuk bisa menyelesaikan kewajibannya. Itu dari sisi integritas. Berarti beliau selalu mendorong kita bahwa janji adalah hutang harus dibayar. Ya, itu kita dulu kuat sekali itu. Pokoknya janji adalah hutang harus dibayar. Itu dari sisi itu salah satu poin integritas ya. Terus salah satu lagi poinnya profesionalisme yang saya ingat ya. Saya sharing aja, saya kalau teorinya mungkin teman-teman semua udah pada ingat ya. Profesionalisme itu kira-kira tahun 2004 kalau nggak salah ya. 2004 ada jadi Pak Cik dulu kan sekolah di Manado kan, ya di Manado dia di rumah orang dia tinggal. Nah, anaknya yang itu yang tempat dia tinggal di Manado itu tahun 2004 ingat saya nyari pekerjaan, ya backgroundnya anak ini adalah kerja di perkapalan, ya. Terus karena perkapalan waktu itu agak turun, akhirnya si anak ini minta ke Pak Cik kalau bisa kerja di proyek, gitu ya. Pak Cik waktu itu telepon saya sama Pak Sinyo, tolong dong, ini saya udah berutang budi kemana? Ke orang tuanya si anak, gitu ya. Kalau bisa kalian pakai, tapi kalau menurut kalian itu memang punya lowongan kerja di tempat itu, ya. Terus waktu itu kita memang lagi ada butuh orang, ya. Tapi begitu kita tanya, tahu teman-teman kan kalau orang kerja di laut itu kan gajinya mungkin bisa 5-10 kali dari kita kan, ya, benar nggak? Ya, begitu tahu itu ya derita kita lah gitu ya. Jadi kita waktu itu nego, dia tetap, ini nanti dikomplain lagi gitu.
gajinya ketinggian nggak masuk. Yang kedua background pendidikannya background pekerjaannya nggak ada yang cocok ke kita gitu ya. Kebayang nggak teman-teman kalau Pak Ciputra itu tidak profesional? Nggak ada jalan cerita kan? Di sini udah selesai tuh. Tapi beliau itu benar-benar profesional. Dia nanya kita orang ini punya kompetensi di tempat kita enggak gitu. Terus dari sisi ke HRD-nya masuk enggak? Tapi begitu kita sampaikan ke beliau, di kita nggak bisa, kompetensinya yang dia tawarkan itu nggak masuk, beliau nggak memaksakan, nggak komplain gitu. Ya, mungkin kalau saya pribadi ya, kalau perusahaan saya paksa masukin. Tapi ini luar biasa nih Pak Ciputra ini. Beliau luar biasa, dia cukup profesional bahwa semuanya itu harus sesuai dengan kompetensinya kan. Ya, terus ya harus disiplin gitu. Nah itu dari sisi profesionalisme yang saya dapat ya. Terus kalau dari sisi entrepreneurship ya, mungkin teman-teman udah banyak tahu ya. Kalau Pak C itu mungkin sekarang hampir semua masih yang proyek besar di Indonesia masih hasil karya beliau ya. Ancol itu beliau, BSD itu dulu awalnya Pak C yang mendevelop. Idenya Pak C itu kan dulu hutan karet yang tidak produktif kan. Ya, tapi karena krisis 98 efek dari tadi, akhirnya sahamnya beliau itu dijual, diambil alih sama Sinarmas. Ya. Pantai Indah Kapuk beliau juga, idenya beliau juga yang mendevelop. Ya, tapi karena sebelum krisis 98 ada krisis 88. Ya beliau juga lepas, tapi golfnya tetap sama beliau. Ya jadi bisa dibilang kalau Jakarta yang proyek-proyek besar masih hasil karya beliau ya. Itu kalau dari sisi entrepreneurship. Sama satu yang terakhir yang saya benar-benar bisa rasakan itu kebersahajaan beliau, dan menurut saya itu perlu kita tiru ya. Yang terakhir itu kita agak sering bersentuhan dengan Pak C mengenai taman yang di depan. Waktu itu kita sama Pak Denny ada di sini. Ya sama Pak Denny ya. Dulu bayangan kita kan dia punya ya. Apa sih yang nggak punya Pak C kan gitu kan? Secara materi ya pasti bisa buat sesuatu gitu. Tapi pada saat itu saya terus terang kaget ya. Mungkin Pak Muwardi ada waktu itu di situ ya. Sama teman-teman ada beberapa. Mau buat petunjuknya aja, nama depannya kalau maunya Pak Harum sama anak-anaknya kan dibuat yang murah gitu kan, supaya kelihatan. Tapi Pak C itu nggak mau. Dia bilang cukup itu aja, cukup kayak panggung gitu, ditulis apa itu taman 2 juta. Terus landscape pun dulu itu si konsultannya ada nawarin dulu mahal gitu ya. Pak C itu sampai detail loh. Ini rumput aja, ini tanaman scrub yang buat aja. Terus pada satu momen tertentu dia tunjukin ke kita. Mungkin saya sama Denny kaget. Tuh, saya mau bayar ibu-ibu yang di belakang mahal loh gitu. Berapa orang itu dulu deh? Bisa bayangkan nggak? Bayar orang 4 orang beliau itu mahal. Saya kaget itu. Padahal kita di rumah mungkin ada yang punya orang kerja, ada 2 orang ya. Saya kaget waktu itu. 4 orang, jadi jangan kalian buat itu 4 orang yang merawat tamannya. Kenapa? Karena ditanam rumput Jepang ya adanya. Nah kalau rumput Jepang itu kan harus telaten ngambilin rumputnya kan, rumput ilalangnya kan. Jadi dia bilang jangan rumput Jepang. Awalnya itu mungkin 70% rumput Jepang begitu ya. Mahal. Terus visinya luar biasa berapa? Kenapa saya bilang visinya luar biasa berapa? Kita nanti juga bagus, belum tentu anak cucu saya nanti melihat itu.
dia udah jauh melihat. Mungkin jangka ke depan ya orang melihat makam orang tua itu cuma dalam bentuk apa? Doa atau di foto, udah dalam kenangan gitu. Kalau saya kan masih orang totok ya, kalau mau ke makam kan bila perlu 1 minggu di sana terus kan? Ya. Jadi cukup kaget. Salah satu anaknya Bu Rina masih ada pemikiran kayak kita gitu, buat yang bagus. Tapi Pak Cito udah bisa menerima keadaan yang akan datang. Jadi suatu saat ini menurut beliau itu bisa aja nggak ada artinya. Malah dia bilang, saya sebenarnya pingin itu kalau dimakamkan itu di apa? Di apa namanya deh? Dibakar aja di apa namanya? Ya, kremasi aja gitu. Supaya nggak merepotkan kan, nggak merepotkan turunan gitu. Cuman yang takut dikremasi itu istri saya kan. Jadi Pak Citra masuk apa? Yang takut sama istri ya. Jadi kalau mau nyari suami, cari yang kerja di Ciputra karena rata-rata udah tahu tuh ya. Rata-rata bapak-bapak Ciputra itu takut sama istri. Rata-rata kecuali Pak siapa? Pak Suryadi ya. Ya, jadi kalau teman-teman yang masih lajang cowok, kalau ada saudara yang cewek, boleh ditawarin itu Dudi gitu. Siapa lagi? Aksa gimana sih? Iya. Oh, ya, Pak Yosef saking takutnya sama ibu ya nggak kemana-mana gitu kan? Ya, ya. Ya. Mungkin itu teman-teman sharing dari saya, ya, yang saya alami sendiri, dan bagi saya beliau ini memang perlu kita contoh. Mungkin sedikit gambaran lagi ya, sebelum saya lupa. Beliau ini lahir sebenarnya kan tanggal 24 Agustus 1931 ya, dari desa kecil di daerah Parigi ya. Beliau ini umur 11 tahun sudah ditinggal ayahnya karena ayahnya dituduh jadi mata-mata Belanda sama Jepang ya. Jadi beliau itu umur 11 tahun udah ditinggal ayahnya, tapi karena ditangkap sama penjajah Jepang ya. Jadi mulai umur 11 beliau sama ibunya sama saudaranya udah mandiri ya. Terus tahun biografi ya sedikit ya. Tahun 54 beliau ke Bandung sekolah di ITB gitu ya. Terus tahun 54 juga ya, kalau saya baca pertengahan beliau menikah. Ada yang belum tahu anaknya Pak Citrawan? Anak beliau kan ada 4 ya, 2 cowok, 2 cewek. Ya, terus beliau mendirikan grup Jaya itu tahun 60-an, partnership sama Pemda DKI, ya. Terus tahun 70-an bersama teman-temannya anak-anak ITB tahun 70-an membangun Metropolitan Group ya. Tahun 81 ya, beliau sama keluarganya bangun Ciputra Group. Jadi dari yang ketiga ini sebenarnya bisa kita juga ambil hikmah ya. Tapi kalau melihat itu beliau ini cukup dekat sama pemerintahan ya kan? Karena dia bisa bekerja sama Pemda DKI. Terus yang kedua, dia sangat dekat sama teman-teman, nggak lupa sama teman-teman. Jadi awalnya mereka yang metropolitan itu waktu di Bandung sambil kuliah mereka sudah buat konsultan perencanaan ya. Nah, terus beriring waktu mereka berpencar ke Jakarta, tapi tahun 70 dia ingat teman-temannya itu. Dia ingat teman-temannya. Akhirnya mereka bangun Metropolitan Group. Ya. Terus tadi kalau yang tempat kita berdiri tahun 81 ya Citra Habitat ya. Awal mulanya Citra Garden ya. Itu awal Citra Group. Jadi tiga-tiga ini masih sekarang beliau masih ada pemegang saham di sana, tapi kalau yang relatif masih ada yang agak banyak itu di Citra Groupnya.
mungkin itu kesan yang saya mau sampaikan ke teman-teman. Mungkin Pak Mawar bisa tambah ya, karena Pak Mawar ini terus terang yang udah cukup intens juga dulu ya. Mungkin lebih banyak juga kenal sama keluarganya Pak Ci sama Pak Ciputra sendiri ya. Ya boleh Pak, boleh dahulu Pak. Baik teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya rasa tadi Pak Beni sebenarnya sudah banyak sekali menyampaikan mengenai sejarahnya, bagaimana Bapak Ciputra yang benar-benar, kalau bagi saya terus terang Bapak Ciputra ini adalah mentor yang sejati dalam berbisnis. Itu bagi saya. Kalau kita lihat bagaimana beliau bisa memimpin. Sebenarnya dulu ada namanya si pengembang 5 perusahaan besar yang ada di Indonesia. Pondok Indah Group, Metropolitan Group, Jaya Group, BSD Group, Ciputra Group. Itu dulu namanya si pengembang. 5 perusahaan besar yang dipimpin oleh Bapak Ciputra. Jadi dulu kalau kita pameran di GHCC tahun 90 itu sudah paling startnya juga paling besar dan selalu stand-stand yang selalu didatangi banyak orang. Jadi itu kalau orang melihat, karena itu semua dinaungi oleh Bapak Ciputra. Cuma seiring dengan bisnis-bisnis, jadi memang Pondok Indah dan BSD yang beliau mundur, tetapi seperti yang Pak Bini sampaikan masih 3 perusahaan besar yang beliau masih pegang, Jaya Group, Metropolitan Group, dan Ciputra Group. Nah, saya ingin menyampaikan sedikit bahwa bagaimanapun juga Bapak Ciputra ini di dalam beliau memimpin memang tidak membeda-bedakan orang. Bahkan pernah tahun 96, 97 beliau pernah ke proyek Citra Indah pertama kali. Bahkan beliau berkomunikasi dan ngobrol dengan tukang-tukang. Itu yang sangat luar biasa yang jarang terjadi itu beliau. Jadi termasuk juga kalau ceritanya mereka pada saat beliau ke Ancol. Ke Ancol itu beliau komunikasi dengan tukang sapu, dengan tukang sampah, bagaimana pengalaman mereka, bagaimana mereka kerja sehari-harinya. Dan itulah Pak Ci. Jadi Pak Ci benar-benar memang orang yang bagaimana ya, kita melihat tidak membeda-bedakan orang, bagaimana beliau melihat kondisi. Nah ini yang patut kita contoh, yang patut kita hargai, dan patut kita bagaimana kita menghargai orang-orang yang ada di bawah kita. Itu yang kita lihat. Makanya saya sampaikan tadi benar bahwa beliau adalah memang mentor yang sejati dalam berbisnis. Dan selanjutnya seperti yang Pak Beni sampaikan tadi, di mana yang tidak pernah kita bisa lupakan adalah ajaran beliau menyangkut masalah IPE. Itu kalau IPE itu kita jabarkan sangat luas dan sangat besar sekali, dan itu manfaatnya buat kita itu sangat berguna sekali. Dan juga tentunya bagaimana IPE ini kita dalam mengembangkan karya dan bisnis, itu yang sangat penting sekali. IPE itu sekarang kita sudah rasakan sekali bagaimana kita setiap saat, setiap kita pertemuan coffee morning itu tidak pernah kita tinggalkan IPE, ya, kredo itu. Terus himne, lagu Grup Ciputra itu juga disampaikan, di situ ada IPE. Bagaimana kita cara itu adalah memang dasar-dasar kita untuk kita dalam berkarya, bekerja, dan berbisnis. Itu jadi itu yang sangat penting sekali. Jadi bagi saya, jadi memang terus terang banyak kenangan-kenangan terus terang yang memang sampaikan, karena saya bergabung di Ciputra Group dari tahun 90, pertama kali di proyek Citra Indah City, dan pada saat itu memang kedekatan dengan keluarga Ciputra juga sangat dekat sekali, karena pada saat itu juga saya merayakan ulang tahun Ciputra, Bapak Ciputra di rumah beliau, segala karena kedekatan, karena memang
terus terang dengan anak-anak beliau kenal lah. Jadi bagaimana saya melihat keseharian beliau pun juga saya tahu karena sempat beberapa hari saya pernah bergabung di rumah beliau. Jadi kita melihat kondisinya, kehidupan sehari-harinya, bagaimana sangat sederhana sekali memang Pak Ciputra itu. Jadi memang kita patut berbangga dengan beliau, bahwa bagaimanapun juga beliau ini memang menjadi panutan buat kita semua. Itu yang perlu saya sampaikan. Jadi pesannya bahwa bagaimana kita menjadikan beliau ini seorang guru yang benar-benar sangat luar biasa. Yang saya sampaikan jadi benar-benar mentor yang sejati yang saya sampaikan dalam berbisnis. Jadi bagaimana beliau dalam menyampaikan kita dalam kehidupan kita sehari-hari, bagaimana kita berkarya, bagaimana kita bekerja, itu yang selalu disampaikan beliau. Saya rasa itu cukup sekalian teman-teman. Saya ucapkan terima kasih, mohon maaf apabila ada kekurangan. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum.